Masa remaja merupakan masa yang rawan pengaruh terhadap narkoba dan terjerumus dalam pergaulan yang salah. Masa ini adalah masa di mana ingin mengetahui sesuatu hal yang baru, baik yang berdampak baik ataupun buruk bagi dirinya. Narkoba bisa datang dengan cara yang halus, melalui rayuan pemasaran yang dekat dengan nilai kebanggaan yang ada pada golongan muda. Agen-agen pemasarannya sendiri telah membangun jaringan luas dan bersifat terputus, sehingga antar satu bandar dengan bandar yang lain terkadang tidak saling mengenal. Jika masalah ini tidak ditangani serius oleh semua kalangan, maka tujuan untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dan bersih dari narkoba sulit untuk terwujud. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi milenial kini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi milenial dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Generasi muda semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf yang menyebabkan generasi milenial tidak dapat berpikir dengan jernih. Sehingga generasi penerus bangsa yang berkualitas akan digerogoti oleh narkoba. Bahaya narkoba selalu mengincar generasi penerus bangsa kapan saja. Adapun bahaya narkoba bagi generasi milenial adalah sebagai berikut. Dampak penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan berdasarkan banyak kriteria. Misalnya, efek jangka pendek ataupun jangka panjang, ataupun bisa juga secara langsung ataupun tidak langsung. Selain itu, dampak narkoba juga tergantung pada jenis narkoba yang digunakan, seberapa banyak yang telah dikonsumsi, dalam jangka waktu berapa lama, kondisi kesehatan orang itu sendiri, maupun faktor lainnya. Berikut adalah dampak narkoba dalam jangka pendek dan jangka panjang bagi kesehatan. Dampak narkoba jangka pendek dapat berupa perubahan nafsu makan, tidak bisa tidur, detak jantung yang tidak beraturan, perubahan tekanan darah dan suasana hati, hingga penyakit kronis seperti serangan jantung, stroke, psikosis, overdosis, bahkan bisa juga sampai meninggal dunia. Ketika seseorang menyalahgunakan narkoba dalam jangka panjang, ia juga akan mengalami ketergantungan narkoba yang merupakan salah satu bentuk kelainan otak. Kerusakan sel otak yang mengakibatkan ketergantungan itu juga dapat menimbulkan dampak narkoba lain, seperti berkurangnya kepuasan yang dirasakan si penderita ketika makan atau berhubungan seksual, sering merasa stres, tidak bisa membuat keputusan, hingga kehilangan kemampuan belajar dan mengingat. Kondisi ini akan membuat si penderita sulit menghentikan pemakaian narkoba, bahkan ketika mereka berusaha keras untuk keluar dari jerat barang haram tersebut. Dampak penyalahgunaan narkoba yang lebih luas juga terlihat pada lingkungan. Misalnya, pecandu narkoba akan rentan melakukan tindak kriminal, terlibat dalam perkelahian, serta memberi efek buruk pada lingkungan tempat tinggalnya. Secara umum, ada 4 langkah yang dilakukan untuk mengatasi kecanduan narkoba, dan di antaranya adalah 1. Pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan tidak hanya oleh dokter tetapi juga terapis. Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami dan adakah efek samping yang muncul. Jika si pemakai mengalami depresi atau bahkan gangguan perilaku, maka terapis akan menyembuhkan efek tersebut baru melakukan rehabilitasi. 2. Detoksifikasi. Di sini, pengguna harus 100% berhenti menggunakan obat-obat berbahaya tersebut. Reaksi yang akan dirasakan cukup menyiksa, mulai dari rasa mual hingga badan terasa sakit. Selama proses detoksifikasi, dokter akan meringankan efek yang tidak mengenakan tersebut dengan pemberian obat. Di samping itu, pecandu juga harus memperbanyak minum air agar tidak terkena dehidrasi serta mengkonsumsi makanan bergizi untuk memulihkan kondisi tubuh. 3. Stabilisasi. Tahapan ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Tidak hanya itu, pemikiran tentang rencana ke depan untuk diarahkan agar kesehatan mental tetap terjaga dan tidak kembali terjerumus dalam bahaya obat-obatan terlarang. 4. Pengelolaan aktivitas.
Banyak pemakai yang sudah sembuh lantas mencoba menggunakan kembali obat-obatan tersebut karena pergaulan yang salah. Karena itulah pengelolaan aktivitas sangat penting agar terhindar dari pengaruh negatif. Hal ini dapat diatasi dengan layanan rehabilitas BNN. Untuk mengatasi masalah kecanduan obat-obatan terlarang, pecandu narkoba dapat dipulihkan sepenuhnya, baik dari segi fisik maupun mental. Diharapkan setelah keluar dari balai besar rehabilitas ini, mantan pecandu bisa hidup normal seperti sedia kala dan tidak menggunakan kembali obat-obatan terlarang tersebut. Atau jika ingin berhenti dari pemakaian narkoba tersebut, dapat mengunduh aplikasi Dialog 101. Menurut kelompok kami, nama tersebut terlalu susah untuk dihafal. Maka dari itu kami menggantinya menjadi D1N1 atau Dini. Dini merupakan pembaruan nama dari Dialog 101. Penamaan Dini berasal dari kata dini. Diharapkan pemakaian narkoba dengan cepat atau dini bisa melepas jeratan dari narkoba tersebut. Aplikasi ini dapat mencakup komunikasi, edukasi, sosialisasi, dan berbagai informasi melalui berbagai jenis media, gerakan sosial, dan pemberdayaan untuk menjadi lebih produktif. Rangkaian program ini bisa ditujukan untuk semua usia, namun dititik beratkan kepada usia remaja, dewasa, dan usia produktif yang cukup terbiasa dengan gawai atau gadget. Kebanyakan pemakai narkoba yang ingin sembuh tidak tahu harus kemana. Di aplikasi ini, kami sediakan fasilitas chatting yang selalu online 24 jam untuk berkonsultasi yang akan dijawab oleh manusia dan bukan mesin.